Suwati dan juga apa juga kita selalu aktif di setiap kajian kita, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya, namun tidak berarti rasa wajib saja. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini mari sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga terdapat sama-sama menjalankan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan juga mengikuti kajian yang biasa dilakukan 1 bulan sekali dan dipimpin oleh guru kita dengan tema kajian yaitu tentang ilmu bisnis. Mudah-mudahan kehadiran kita dan biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan pahala yang berkah dan juga mendapatkan ilmu bermanfaat. Salam semoga berlimpah berkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, baginda, dan juga keselamatannya, juga syafaatnya yang amin ya Allah. Semoga mengucapkan kepada kita Ustaz Bahir. Iya betul. Mari kita awali pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Arahnya ke sono Mekah udah pindah biasanya nih guys habis gitu harus sedikit صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaquttatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja shafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufranika lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kita baca yang sudah belum merah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ilal muftiyu Muhammad Salihin limanin yakhruju min fami an-naimi hal huwa najisun aw la, wa idza kana najisan fa kaifal ihtirazu anhu liman ibtuliya bihi. Fa ajaba biqawlihi haitsu lam yatahaqqaq annahu minal ma'idati fa huwa tahirun, wa in tahaqqaqa annahu minha fa huwa najisun, wa man ibtuliya bihi ufiya anhu fi haqqihi al-khamisa asyara labanun ma la yukalu ghairal adamiyyi kalabanil adani wa hiya bi fathil hamza
muallifi rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamburi wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Wa ila Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Haji Yusuf wa akhi Haji Aminuddin Khuludin anna Allah Ta'ala yaghfir lahum yarhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa su'ilal mufti, dan ditanya seorang mufti ahli fatwa, berarti Muhammad Shalihin, namanya Muhammad Shalih. Akan ditanya fi ma'in, tentang cairan air yakhruju min famin naimi, yang keluar dari mulut orang yang lagi tidur. Berarti air apa itu? Iler. Bahasa kita iler juga ini. Itu masih perbincangan. Hal huwa najisun, apakah najis? Amil itu air liur, aula atau tidak najis. Wa idza kana najisan, kalau memang itu najis, fa kaifal ihtirazu anhu, maka bagaimana menjaganya dari iler tadi, limani betul yabihi, kalau orang memang iler, terkena iler gitu kan. Sebab iler enggak bisa ditahan. Orang tidur sadar enggak? Enggak. Biasanya kalau udah ada yang copot 1, 2 tuh pasti ileran. Kalau gigi masih rapot, jarang ileran. Dari gigi juga faktor ya bisa lihat tuh, copot atau gigi. Alhamdulillah aneh ya, nggak ada yang itu sih copot, cuman pada rungkat deh beberapa gitu. Satu air masih lutuh, satu air mati. Kemudian fa'ajaba bihi, beliau mufti tersebut menjawab biqaulihi, sambil memberikan penjelasan, haitsu lam yatahaqqaq, kalau memang dia yakin ya, kalau memang dia tidak yakin annahu minal ma'idati, bukan dari dalam perut, cairannya keluar bukan dari dalam perut, begitu. Fahuwa tahirun, itu mah suci. Air dari mulut keluar nih, bukan dari dalam perut, dari sela-sela gigi, ya, enzim, itu enggak najis, enggak, suci, Bang Dimas ya. Kalau air ludah berarti enggak najis ludah, karena bukan dari perut, gitu. Wa in tahaqqaqa, cuman kalau dia yakin cairan tadi annahu minha ay minal ma'idati, kalau itu cairan yang keluar dari mulut tadi memang berasal dari dalam perut, ngeces gitu, fa huwa najisun, hukumnya najis, berarti iler najis. Makanya kalau mau tidur di masjid silakan, jangan ambil yang samping depan, pojokan, kanan kiri, atau di luar situ tuh, belah sini nih, samping luar tembok, kita siapin buat karpet kecil dah tuh. Abdul begitu. Bukan nggak boleh, silakan mau tidur di masjid, i'tikaf kan, bagus, cuman pilih tempatnya, jangan pojokan sini, dekat Pak Amil Mansur, jangan khawatir ngiler, dosa kita bikin najis masjid begitu. Ya, kalau yang mau i'tikaf pojokan di belakang situ tuh, ya gitu. Kemudian berarti kesimpulannya najis kalau iler ya, ludah enggak. Al-khamis asyara, pembahasan najis yang ke-15, labanun, susu. Susu najis. Lah kok kita sering minum susu? Belum selesai bahasanya nih. Labanun, susu najis, ma la yukalu, yaitu susu binatang yang dagingnya tidak dimakan. Berarti jika binatang dagingnya dimakan, susunya orang najis. Yang dimakan apa daging itu? Kambing,
Ya masih hidup, dia lagi pengen langsung dibuka anaknya, muncrat kena kain kita, susu kambing tuh, lagi nyusin anaknya, itu nggak ada apa-apa, sholat. Sapi, kerbau, termasuk kuda masih dibolehkan makan karena ada yang membolehkan dari satu mazhab tuh. Jadi boleh, maka susu kuda tidak najis. Nah sekarang kalau susu yang nggak dimakan dagingnya, kucing, ya gitu, ya, ya. Terus apa lagi? Beruang. Nah susu beruang najis itu. Luwak termasuk luwak. Susu luwak najis, luwak najis. Karena luwak tidak dimakan dagingnya. Beruang najis. Kalau emang langsung beruang. Yang dijual di Indomaret, Alfamaret itu cuma merek doang. Susu cap beruang. Susunya mah susu apa? Sapi. Gitu, gak apa-apa itu mah. Jadi termasuk susu luwak najis tuh. Karena luwak dagingnya tidak dimakan. Dia ada taring dan cakaret. Jadi mala yukalu labanun mala yukalu, susu binatang yang tidak dimakan, maka susunya najis. Ghairal adami, seperti susu manusia, walaupun dagingnya nggak dimakan, maka susunya nggak najis. Beda dengan binatang. Kalau binatang mah jika dagingnya tidak dimakan, susunya najis. Pengecualian orang. Kalau orang biarpun dagingnya nggak dimakan, susunya tetap bersih, suci, tidak najis. Sama dengan akeh orang itu kala banil atani, seperti susu binatang atan, itu atan. Wahia bi fathil hamzati, hamzahnya dibaca fathah atan, bukan itan. Ismun li unsal hamir, satu nama bagi keledai betina, hamir. Keledai unsa betina. Mustahilun, susunya itu ada perubahan fil batini, di perutnya keledai betina tadi. Kadami, warnanya kayak darah, itu tetap tidak najis keledai itu. Amma labanun, adapun susu mayukalu, kalau buat binatang yang dimakan dagingnya apapun jenisnya, rusa masih boleh dimakan dagingnya. Boleh. Susunya najis gak tuh? Enggak najis susunya. Itu dia tuh. Mayukalu, yaitu labanun mayukalu, susu binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Beda sama yang tadi, yang tidak dimakan dagingnya najis, yang dimakan dagingnya tidak najis. Walabanul adami, dan yang kedua susu manusia, fatahirani, yaitu keduanya suci. Gitu. Kemudian kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisa asyara maitatun ghaira adamiyyin wa samakin wa jaradin wal muradu bisamaki kullu ma la ya'ishu fil barri min hayawanil bahri wa illam yusamma samakan. Qala al-Imritiyu fi nazmi at-tahriri min bahri ar-rajazi wa kullu ma fil bahri min hayyin yahillu wa intafa aw mata aw fihi kutilu fa in ya'ish fil barri aidan fanna kasaratani mutlaqan wa difda'i. Baik, kita translate lagi. As-sadisa asyara, dan yang ke-16 bagian daripada najis mutawassithah. Najis pertengahan semua ini, ya, iler, najisnya mutawassithah. Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, najisnya mutawassithah juga. Yang ke-7, yang ke-16 yaitu bangkai. Bangkai juga termasuk najis mutawassithah, pertengahan. Semua bangkai, ya, hatta semut bangkai najis, cuman makfu dimaaf. Laler bangkainya najis, cuman makfu dimaaf. Kecoa sama. Karena apa gitu? Karena dia darahnya tidak ngalir, gitu. Jadi maitatun, semua bangkai najis. Ada 3 macam bangkai yang tidak najis. Ghaira adamiyyin,
selain bangkai manusia atau jenazah orang, itu mah mayit orang tidak najis kita sentuh. Ambil Mansur, sering mandi Bapak Mansur ya. Iya. Orang pegang-pegang disambunin, nggak najis, nggak apa-apa. Cuman pas bagian bawahnya pakai sarung tangan. Kalau udah wudu batal, pegang ituan tuh. Kalau nggak pakai sarung tangan, pakai sarung tangan mandiin, bersihin sampai ke bawah. Selesai buka lagi, sholat langsung tanpa wudu. Nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Kenapa? Karena bangkai manusia tidak najis. Yang kedua, wasamakin, dan juga bangkai ikan. Bangkai ikan mau bentuknya kayak gimana juga tetap halal, tidak najis. Nemu ikan ngambang di kali Ceringin atau kali Engram umpamanya, diambil banyak lagi, digoreng boleh. Hatta palanya udah belatungan, belah palanya dibuang, buntutnya digoreng, boleh nggak tuh? Boleh, asal tegel be makannya. Gitu. Iya, tapi boleh. Begitu bau lagi, kan bau yang langka, boleh dimakan tuh bangkai ikan, karena dengan najis bangkainya. Kemudian wajarodin dan balang kayu. Sekarang udah nggak ada balang kayu ya. Orang sawahnya udah langka, sawahnya udah kadang mah. Ada jarang-jarang. Ada ya. Bang susah nemuinnya Pak Jimawi. Tuh jarod, balang kayu. Jadi cuma 3 bangkai yang nggak najis tuh. Bangkai orang, bahasa kasarnya. Kalau kita kan mayit, jenazah, bangkai ikan, dan bangkai balang kayu. Semua bangkai najis termasuk semut, hanya dimaaf bangkainya, gitu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bisamaki kullu ma la ya'ishu fil barri min hayawanil bahri wa illam yusamma samakan. Baik, kita artiin lagi. Dan yang dimaksud dengan ikan, kullu ma la ya'ishu, setiap hewan yang enggak bisa hidup fil barri, di daratan. Itu nama ikan. Asal binatang yang hidup di daratan, yaitu dia nama ikan. Min hayawanil bahri, dia itu hanya hewan-hewan yang hidup di air. Di daratan mati dia, nggak kuat lama, paling lama sejam mati. Itu namanya ikan tuh, khusus hidup di mana? Di air. Wa illam yusamma samakan, meskipun tidak dinamakan ikan. Ada binatang yang di air hidupnya, kalau dikendaratin mati, tapi bukan ikan namanya. Apa tuh? Lindung. Tahu gak? Muak. Tahu muak? Apa muak bahasa Indonesia ya? Muak ya muak. Muak ya. Ada lindung, ada muak. Sidak mungkin bahasa kerennya, sidak. Iya. Iya, belut sama juga tuh lindung. Kalau muak kan yang gede gitu, yang ada kupingnya ya. Tuh itu udah susah juga jadi muak tuh. Enak lagi Haji Mansur, Pak Mansur. Biar. Biar. Nah itu begitu, biar kata mati di daratan, kita pegang, pindahin ke got. Kita pegang tuh nggak najis, karena bagian daripada jenis ikan. Lindung taruh di daratan, mati nggak? Mati. Muak sama juga. Biarpun namanya bukan ikan, tetap jenis ikan tuh. Bangkai lindung tidak najis. Begitu. Kita lanjut. Qala Imritiyu, berkata ulama yang bernama Imriti fi Nazmi Tahrir, dalam kitabnya Nazm Tahrir, min Bahri Rajaz, disadur dari kitab yang besar Bahr Rajaz. Apa kata Imriti? Wa kullu ma fil bahri, dan semua hewan yang hidup di air, min hayyin, yang masih hidup, yahillu, halal hukumnya. Semua jenis ikan halal, kecuali yang bertaring, kayak hiu tuh, nggak boleh, ada taringnya. Tapi kalau nggak ada taringnya, semua jenis ikan yang ada di lautan, yang di air, tuh halal hidupnya tuh. Wa intofa, meskipun udah ngambang di atas permukaan air, berarti udah apa itu? Udah mati, tetap halal juga ikan, nggak najis. Au mata, atau baru mati tuh ikan. Au fihi kutil, atau dia baru terbunuh di dalam air. Pokoknya yang namanya ikan, mau matinya baru kek, mau udah ngambang kek, berarti mati udah lama tuh ya. Itu tetap halal dan tidak najis. Kayak cumi mati, kita ambil kumpulin, ya itu nggak najis, halal. Cumi
di daratan mati dia. Gurita sama, gurita juga air. Kalau kita nggak tenggelam makanya gurita mah ya serem. Kenapa? Karena gurita di air di daratan juga mati dia. Boleh gitu. Kita lanjut syairnya. Fa in ya'ish fil barri aidan. Tapi kalau dia hidup juga di daratan, di air hidup nih. Di daratan hidup juga. Fanna ay fahrun, maka haram. Berarti amfibi tuh alam. Contohnya kasarqani, kepiting, kayak kepiting. Kepiting haram dikonsumsi tuh. Kenapa? Hidup dua alam. Ya, mutlakon secara mutlak. Wabdifda'i dan kodok. Berarti kepiting sama kodok haram dimakan lagi. Kasih tahu keluarganya yang masih beli siput pesan kepiting, jangan bang, itu nggak boleh, jangan kok, itu haram dari segi agama. Apa kepiting? Kenapa? Karena dia hidup dua alam. Begitu. Jadi yang masih konsumsi kasih tahu. Adapun yang nggak mau dengar, ya udah kita yang udah tahu nih nggak kesalahan karena udah dibilangin. Kepiting haram sama dengan kodok, nggak boleh dimakan konsumsi, gitu ya. Beda dengan rajungan, atau rajungan yang di laut tuh, dia makan warnanya kan merah, ada bintik-bintik apa tuh, putih masalah ya. Rajungan boleh, rajungan dia nggak kuat di daratan, mati dia, cuma hidup di air. Berarti amil, rajungan boleh mil, ya, yang nggak boleh kepiting, yang dijual situ tuh di Jalan Pemuda kan tuh. Di jalan warna hijau gede-gede sasaran nih, hijau hitam juga ada yang diikat ya, yang gede-gede tuh Iketin nih. iya diketin itu mah nggak boleh tuh, dia di daratan hidup lepas ke air lagi dia udah seharian hidup lagi gitu. Kemudian kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa in tafa bil fa'i ay mata fil ma'i thumma ala fauqa wajhi wa lam yarsum. Perkataan pengarang kita tadi ada bacaan wa in tofa au mata. Tuh, syair yang pertama tuh wa in tofa au mata. Wa in tofa dan memang jika itu udah ngapung bil fa'i tofa baca pakai fa bukan pakai qaf. Au mata fil ma'i atau mati di air dalam air summa ala karena udah kelamaan matinya dia ngambang tuh ke atas tofanya itu berarti matinya udah lama. Ala fauqa wajhi dia ngambang di atas permukaan air. Walam yarsub dan bangkai ikan tadi enggak tenggelam lagi karena udah lama matinya. Kalau ikan yang baru mati dia masih nyelam belum ngambang. Kalau udah lama ngambang ke ikan berarti udah lama tuh, tetap halal dan tidak najis bangkainya tadi. Baik, kita lanjut bacaan dari kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi asyara damun illa kabidan wa tihalan fatahirani ma lam yudaqqa wa yasira daman wa illa fanadisani. Dan yang ke-17 bagian daripada najis mutawassithah adalah damun darah, illa kabidan kecuali ati. Ati biarpun dalamnya darah mulu, atinya enggak najis. Watihalan dan limpah yang suka dijual di rumah Padang tuh, makan Padang, tihal limpah. Boleh dimakan. Kenapa? Karena itu bukan najis. Darah yang keluarnya mah tetap najis. Dari ati maupun dari limpah. Gitu. Fatahurani kedua benda tadi, hati binatang dan limpah binatang hukumnya suci. Ingat, binatang yang boleh dimakan dagingnya nih, hati dan limpahnya suci. Malam yudaqqa selama dari gerus, dari tubuh. Mungkin sekarang blender kali ya, blender. Selama di blender wayasiro daman. Kalau ditumbuk jadi darah lagi, ya kembali najis lagi hukumnya. Kalau sekarang mungkin di blender lah, dengan catatan numbuknya kalau masih mentah, belum matang. Kalau ditumbuknya masih udah dimatengin, digoreng atau direbus, itu mah nggak najis enggak, tetap boleh. Yang buat bubur timba itu, ya kan, ati goreng di blender halus banget, campur pakai nasi yang lembek tuh.
suapin bayi. Dan najis enggak, karena kemudian itu udah matang. Gitu. Wa illa, tapi kalau memang tidak begitu, artinya kalau memang ditumbuk dan di blender, ati yang masih mentah tadi sama limpah yang masih mentah, kemudian kayak air lagi, darah lagi gitu. Fanajisani, kembali jadi najis lagi. Gitu. Wa illa, termasuk yang tidak najis kecuali apa? Manian, air mani. Air mani tidak najis, suci. Walabanan, dan juga susu, kharaja ala launid dami, yang keluar tapi warnanya warna merah kayak darah. Susu agak kemerah-merahan itu warnanya itu. Maka tetap suci, keluar dari binatang yang dimakan dagingnya. Cuman kan merah kan, kayak tadi tuh keledai jantan, keledai betina kan, itu susunya warna merah ya nggak apa-apa, kan dagingnya masih dimakan. Wa baydatan, dan termasuk yang tidak najis adalah telur. Semua telur tidak najis, makan boleh makan. Telur apa be? Asal jangan udah berbentuk anak tuh, baru tuh hukumnya najis gitu. Lam tafsud, dengan catatan telur tadi belum tembuhuk, belum rusak. Bi an lam tasluh litakhalluqi, yaitu yang tembuhuk yang enggak bisa jadi anak. Itu berarti masih bagus kan ya, maka suci hukumnya. Bocah nih main timpuk-timpukan pakai telur, kena kainnya pecah, berantakan tuh, kuning sama putih nempel segini nih, sholat langsung nggak apa-apa, karena telur tidak najis selama belum berubah tembuhuk, busuk gitu. Ya masih nggak bisa jadi anak tuh. Fatahirani, itu hukumnya susu yang berwarna merah, kemerah-merahan kayak darah, dan telur tahirani aidon, suci juga. Jadi yang najis mah hanya telur yang udah busuk baru najis tuh, lagi bau aromanya. Ayam ngerem. Udah diremin seminggu, ya udah berdarah itu mah. Apalagi udah berbentuk anak, haram itu makan, najis hukumnya. Amma idza sharal baydu madaron, bagaimana dengan telur yang udah dingin? Udah dingin, maksudnya wa huwallazi ikhtalata bayaduhu bisofarihi. Telur itu udah nyampur kuning sama putihnya, tapi belum busuk, belum dingin, telur dingin lebih murah gitu tuh. Fatahirun bila khilafin. Nah kalau telur dingin mah tetap suci tanpa ada khilaf. Pokoknya telur biar kata udah nyampur putih sama kuningnya, selama belum bau, selama belum busuk, tetap suci. Telur dingin tuh lebih murah harganya, begitu ya. Kemudian qala Utsman Suwaifi, berkata Utsman Suwaifi ulama juga, qauluhu damun, kalimat darah damun bitakhfifil mimi, bacanya diringankan mimnya, ora pakai tasjid damun. Wa bitasdidiha, atau pakai tasjid damun, bacanya boleh damun, boleh damun, mana aja begitu ya. Walau fi samakin, meskipun itu darah keluar dari ikan gitu, jadi darahnya mah tetap najis. Bagaimana dengan kotoran ikan? Lanjut, qala fil ibabi, dikatakan dalam kitab ibab, kullu samakin, setiap ikan, mulliha, yang digaremin, berarti apa itu? Ikan cuek, diasinin. Walam yukhraj ma fi jawfihi, dan tidak dikeluarkan isi jeroannya, enggak dikeluarin kotorannya, matainya, fahuwa najisun, maka hukumnya najis ikan. Cuek, najis dong. Ini pendapat satu kitab. Kalau pendapat kitab lain kayak model Imam Qusairi mengatakan, ikan mah jangankan kotorannya, bangkainya saja halal. Suci gak? Suci. Termasuk jeroannya boleh, cuman yang najis tetap darahnya doang. Begitu. Untuk ada pendapat lain. Ya ini satu pendapat. Intaha, selesai. Alif ha intaha bacanya itu. Baca lagi yang kuning kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarqawi, qauluhu damun ay wa insala
min kabidin wa tihalin wa minhu al-baqi 'ala al-lahmi wal izami. Berkata ulama yang bernama Syarqawi, qauluhu damun, ucapan darah, ay wa insala, meskipun yang netes min kabidin dari ati binatang, tetap darahnya najis. Darah yang netes dari ati binatang, atinya mah suci, darahnya najis. Watihalin, atau darah yang netes dari limpa binatang, darahnya tetap najis walaupun limpahnya suci. Termasuk darah yang najis wa minhu, yaitu al-baqi, yang tersisa, alal lahmi, dari selah-selah daging, dagingnya suci, netes darahnya najis tetap. Wal izami, atau yang keluar dari selah-selah tulangnya mah suci, darahnya najis. Lakin hanya saja idza tubikhal lahmu, apabila daging itu dimasak, bimain, dengan air, wasaral ma'u mutaghayyiral launi, pas daging dicemplungin ke godogan, dipancing gitu kan, airnya berubah warnanya, biwasitotid dami, karena campuran darah yang ada di daging tadi, gitu kan ya, al-baqi, yang tersisa tuh, gitu di daging tadi, alaihi, dalam daging tadi, fa innahu la yadurru, maka air yang godogan berubah agak kemerah-merahan, la yadurru ay la yanjus, tidak najis, la yanjis, tidak najis. Jadi kalau kita godok daging kemudian airnya berubah ke coklat-coklatan, najis gak tuh? Enggak. Cuman belum berhenti nih Haji Mawi omongan ini, masih lanjut ya, gitu. Wala farqa, dan tidak ada bedanya sesalim, fi dzalika, dalam hal tadi air tersebut berubah jadi ke coklat-coklatan, baina an yakunal ma'u waridan, apakah air yang dituangin berarti nyalain kompor, taruh panci, naruh daging dulu, dapat 5 menit kan mulai tuh ya panas, baru dituang air tuh, jadi daging disiram air nih. Au maurudan, atau air dulu yang dipanasin baru nyemplungin daging, sama aja tuh, airnya berubah nih ke coklat-coklatan, itu enggak najis. Masih belum selesai ucapan ini. Hada, ini ketentuan air godogan yang berubah ke coklatan kayak darah tadi tidak najis. Idza lam yughsal, kalau dagingnya enggak dicuci. Lam yughsal, tidak dicuci. Qabla wad'ihi, sebelum dicemplungin fil qidri, di dalam panci tadi. Kalau enggak dicuci, berubah airnya kemerah-merahan kayak darah, airnya itu yang kayak darah enggak najis. Kenapa? Dagingnya sebelum dimasukin ke cemplung situ dia tidak dicuci dulu. Begitu. Kalah midhani, contohnya kayak daging kambing. Bagaimana kalau dicuci dulu? Bahasanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ghusila qabla dzalika kalahmil jamusi wa sara al-ma'u mutaghayyiran bima dzukira fa innahu yakunu mudirran. Ini dia jawabannya nih. Kalau dicuci dulu. Fa in ghusila, kalau dicuci dulu dagingnya, qabla dzalika, sebelum itu, sebelum dimasukin ke godokan air ya yang mendidih tadi tuh, dicuci dulu dagingnya baru cemplungin tuh ya. Kalahmil jamus, seperti daging kerbau atau sapi lah. Wasaral ma'u mutaghayyiran, pas dicemplungin airnya berubah ke coklat-coklatan, cuman dagingnya tadi diapain tuh? Cuci dulu. Bima dzukira, seperti yang telah disebutkan tadi, fa innahu yakunu mudirran, maka jadilah air tadi najisan. Najis atau mudirran air najisan. Bisa gak bedain? Kalau tadi daging kambing nih digodok, sebelum digodok enggak dicuci, dicemplung kayak godokan, berubah merah tuh airnya,
Najis gak? Enggak. Karena enggak dicuci. Lah sekarang daging kerbau nih, sebelum dicemplungin dicuci dulu, dicemplungin berubah warna air gorengan tadi ke coklat-coklatan. Najis gak tuh? Najis. Yang aman mah ontong pakai cuci sasalim. Kalau mau selamat begitu. Nah, bagaimana Ustaz? Kalau dicuci kan geli, jember. Kalau mau cuci yang bersih banget, sampai putih. Begitu. Hilang darahnya ya. Hilang darahnya, sampai putih itu daging. Baru kita cemplungin, ya, airnya nggak berubah warnanya. Baru tuh yang nggak najis. Nanggung jadinya, nyucinya kurang bersih. Mendingan sekalian ya tuh tadi, nggak dicuci dulu deh, langsung. Iya, berarti godok darahnya. Itu memang nggak najis. Cuman kita kan nggak tegel makannya ya, agak jember begitu makannya. Gitu ya. Baik, kita lanjut dikit lagi. Illa, Bismillahirrahmanirrahim. Illa in syurita izalatun najasati walau ma'fuwan anha zawalul awsafi fala budda min ghaslihi qabla al-wad'i hatta taswal ghasalatu afadahu khidrun. Baik, kita bikin lagi. Kecuali kalau memang disyaratkan menghilangkan najis tadi darahnya, walau ma'fuan, meskipun darah yang dimaaf tadi anha dari daging yang keluar darah tadi, apa? Zawalul awsafi, mesti hilang sifat-sifat najisnya, warnanya terutama tuh dalam hari ini. Hilang dulu tuh. Fala budda, maka mesti min ghaslihi, nyuci dagingnya tadi qoblal wad'i, sebelum dimasukin, sebelum dicemplungin ke panci yang menggodok airnya, hatta taswal ghasalatu, mesti sampai bersih banget cucian dagingnya, sampai putih ke daging. Afadahu khidrun, demikian ulama Ibnu Khidir menjelaskan. Kalau mau dicuci, cuci yang benar-benar bersih. Jangan nanggung. Kalau pengen aman, ya udah ontong pakai dicuci dah tuh, langsung cemplungin. Malah begitu enakan. Nah, jamaah sekalian, inilah kajian kita tentang nyuci daging korban dan tidak bolehnya kita makan kepiting. Di pecel lele sudah ada tuh gituan tuh kepiting. Jangan dibeli, jangan. Ya, rajungan silahkan. Mudah-mudahan nambah wawasan kita buat tahun depan, ya dapat daging korban nih. Kalau pengen aman, ontong dicuci dah tuh, langsung cemplungin. Cuman kalau mau dicuci juga sekali, taruh tuh, ya berubah najisnya air nih. Siapin lagi godogan yang baru, angkat dagingnya, pindahin, air ini buang. Gitu. Kalau mau begitu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi wa darajih ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi syani wa darajih ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajih ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.